Halo anak-anak, di video ini kita mau belajar gerakan vertikal ya. Gerakan vertikal ini adalah bagian dari gerakan lurus berubah beraturan. Di sini berubah beraturan karena disebabkan oleh percepatan, yaitu percepatan gravitasi ya. Nah, kita gunakan di sini percepatannya yaitu percepatan gravitasi. Sehingga dengan rumus yang GLBB kemarin bahwa VT itu sama dengan V0. Biasanya kan min AT itu ya. Ini diganti min GT. H sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Dimana diketahui V0 itu kecepatan awal, VT itu kecepatan akhir, H ketinggian, T itu waktu, sekon ya satuannya, G itu percepatan gravitasi. Kalau nggak diketahui angkanya, maka percepatan gravitasi ini dianggap adalah 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian ada rumus cepat yang bisa digunakan itu kalau untuk ketinggian maksimum ya. Jadi kita bisa mencari waktu ini ya. Kita bisa mencari T puncak yaitu V0 per G. Kita bisa mencari H puncak atau ketinggian maksimum yaitu V0 kuadrat per 2G. Yuk langsung kita coba aja ya latihan soalnya ya. Bola dilempar ke atas dengan kecepatan awal 30 meter per sekon. Berarti itu diketahui apa? Nah, diketahuinya cukup satu ya. Ternyata ya. Diketahui kecepatan mula-mula adalah 30 meter per sekon. Yang ditanyakan ada 4, yaitu nomor 1, kecepatan bola setelah 1 sekon yang V1 gitu ya. Kedua, waktu untuk mencapai puncak atau T puncak. Ketiga, ketinggian maksimum atau H puncak. Keempat, kecepatan bola setelah 5 sekon. Mari kita coba, kita jawab. Untuk nomor 1, kecepatan saat 1 sekon kita bisa gunakan rumus VT sama dengan V0. Awas geraknya ke atas ya, menjadi min GT. Kecepatan awalnya tadi adalah 30, 10 kalikan 1. Jadi 30 kurangi 10. Hasilnya adalah 20 meter per sekon. Ini kecepatan pertama. Di sini menunjukkan positif ya, geraknya positif itu artinya dia masih proses naik. Ya. Oke, nomor 2, T puncak. T puncak kalau kita mau cari dengan rumus cepat itu berarti langsung tadi ada ya V0 per G yaitu 30 per 10. Hasilnya adalah 3 sekon. Tapi kalau kita mau pakai rumus yang ada yang 3 ini tadi, ya itu bisa dengan cluenya pokoknya keadaan puncak. Di puncak itu VT-nya sama dengan 0. Jadi kalau kalian mau pakai VT sama dengan V0 min GT itu bisa. VT-nya diganti 0. V0-nya kan 30. 10 kalikan T. Nah, kalau kita pindah ruas jadi gini ya. Nah, sama aja kan ya. Ketemu waktunya adalah 3 sekon. Untuk nomor 3, kita kerjakan di sampingnya ya. Nomor 3, ketinggian maksimum. Untuk rumus cepatnya bisa V0 kuadrat per 2G. Jadi 30 kuadrat kita bagi dengan 2 kali 10 yaitu 900 dibagi 20 hasilnya adalah 45 meter. Atau dengan cara rumus yang 3 yang sudah kalian ketahui, kita bisa mencari H puncak dengan rumus ketiga. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH, di mana VT-nya ini 0. V0 kuadratnya kita masukkan 30 kuadrat, 2 kali 10 kali H. Sehingga 0 sama dengan 900 kurangi 20H. 20H sama dengan 900. Ya, H-nya itu sama dengan 900 per 20. Ya, sama ya, 45 meter. Untuk soal keempat, kecepatan bola saat 5 sekon. Ya, kita cari VT. VT sama dengan V0 min G
T. V0 nya tadi 30, G nya 10 saat 5 sekon. Nah, saat 5 sekon itu kenapa jawabannya negatif 20? Nah, kenapa jawabannya negatif? Boleh enggak? Ini boleh, artinya kan kalau kita vertikal itu kan naik, kemudian kan akan turun lagi gitu ya, mencapai puncak terus turun lagi, atau lebih tepatnya itu kalau grafiknya tuh seperti parabola kan ya, terus turun. Nah, seperti ini. Nah, tadi lihat ya nomor 1 tadi kok ya jawabannya 20. Terus nomor 4 ya 20. Itu sama-sama 20, artinya mereka tuh berada pada ketinggian yang sama saat itu. Sehingga waktu 1 sekon itu kecepatannya akan 20 meter per sekon. Saat 5 sekon di sini, misalnya ini T-nya 5 sekon, itu juga kecepatannya 20 meter per sekon, hanya saja arah turun. Nah, jadi gini, ini ada artinya, ini arahnya waktu turun. Tapi kalau waktu 1 sekon tadi itu waktu dia naik. Nah, karena kita tahu tadi waktu mencapai puncak kan 3 sekon ya. Di sini kan 3 sekon. Nah, ya ngerti ya, jadi perjalanannya berarti kan bolak-balik itu sampai tanah lagi dia jadi 3 kali 2, sampai di tanah lagi dia jadi 2 sekon gitu. Nah, jadi kalau gerak vertikal ke atas itu kan akan turun lagi, nanti bisa mencapai kecepatan yang sama. Ya, bisa dilanjut ya. Berikutnya adalah gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah itu artinya dipercepat kan ya gerakannya. Nah, ini ada V0-nya ya, ada V0 senilai sekian gitu. Nah, kemudian untuk rumusnya sama, hanya saja di sini adalah positif ya. Nah, untuk keterangannya sudah bisa dilihat dari yang gerak vertikal ke atas tadi ya. Kita langsung gunakan perhitungannya di contoh soal. Contoh soalnya, sebuah benda dijatuhkan dari ketinggian ya. Jadi ini diketahuinya. Di sini aja. Diketahuinya adalah H sama dengan 500 meter. Nah, dengan kecepatan itu V0-nya 10 meter per sekon. Tentukan waktu sampai di tanah. Nah, ditanyakan 3 hal ya. Ditanya 1, T sampai tanah. Kemudian 2 itu V setelah 1 sekon. Ketiga, kedudukan setelah 1 sekon, tapi diukur dari tanah. Yuk, nomor 1 ya dijawab. Waktu sampai di tanah, berarti kita gunakan rumus apa? Kan tahu V, kita sudah tahu V0-nya ya. Kita mau mencari waktu sampai di tanah. Nah, padahal kan tadi dilempar, misal ini ada, misal dia dilemparnya dari ketinggian 500 meter itu, dari kayak gedung gitu ya, 500 meter. Nah, ini dari ketinggian, jadi hanya udah tahu sekian ini 500 meter. Berarti mau cari T kita gunakan rumus kedua karena hanya tahu. Terus ini kan rumusnya V0T plus setengah GT kuadrat. Hanya 500. Kecepatan awalnya adalah 10, T-nya dicari, setengah, G-nya 10, ini T kuadrat. Nah, ini nanti akan jadi fungsi kuadrat ya, anak-anak. Nah, kita boleh bagi dengan 5 semua. Kita bagi 5 semua. Jadi 100 sama dengan 2T plus T kuadrat. Kita pindah ruas yang 100-nya ini aja ya. T kuadrat plus 2T min 100. Nah, berapa ya bilangan kalau dikalikan itu? Kalau dikalikan itu sama dengan 100, tapi kalau dijumlahkan itu 2. Ada enggak ya?
100, tidak mungkin ya. 250 tidak mungkin. Kemungkinannya adalah misal 5 sama 20. Misal 5, 20, 10, 10. Wah, tidak bisa nih. Jadi kita pakai rumus ABC. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC gitu ya. Nah, kok di fisika bisa ada rumus gini ya? Bisa. Kalau enggak pas ya pakai rumus ABC ya. Jadi B-nya adalah 2 plus minus akar B kuadrat itu berarti 4 ya. 2 kuadrat 4. A-nya 1, C-nya min 100. Memang jawabannya berarti pakai akar gitu ya. A-nya 1, hasilnya min 2 plus minus akar 4 ditambah 400 ya. Akar 404 per 2. Ya, jadi untuk waktunya yang masuk akal itu T sama dengan min 2. Mestinya plus ya. Karena kan tidak mungkin waktu itu negatif. Akar 404 per 2. Ya, ini jawaban nomor 1. Kemudian kita ke nomor 2. Nomor 2 tak taruh sini aja ya, sebelahnya ya. Nomor 2 yang ditanyakan adalah waktu setelah kecepatan setelah 1 sekon. Jadi kita carinya lewat VT sama dengan V0 plus GT. V0 nya 10. Oke. Waktunya 1 sekon. Yaitu 10 tambah 10. 20 meter per sekon. Kemudian nomor 3, kedudukan benda setelah 1 sekon. H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. V0 nya 10, waktunya 1. Artinya kedudukan itu ketinggian ya. Berarti 10 ditambah 5. Ya, ketinggiannya adalah 15 meter. Nah, hati-hati. H di sini ini artinya apa? Kan tadi yang ditanyakan diukur dari tanah ya. Padahal ketinggian gedungnya tadi kan 500. Nah, ini maksud 15 meter tuh baru turun 15 meter. Berarti kalau diukur dari tanah, jadi diukur dari tanah kedudukannya adalah 500 dikurangi sama 15, yaitu 485 meter. Nah, tuh. Terus satu lagi yaitu gerak jatuh bebas. Bedanya sama gerak vertikal ke bawah apa? Kalau gerak jatuh bebas itu V0-nya 0. Ya. Nah, karena V0-nya 0, dari 3 rumus tadi kan ini harusnya VT sama dengan V0 plus GT gitu ya. Nah, ini V0-nya kita hilangi. Jadi yang ada V0-nya semua dihilangi gitu aja. Oke, langsung coba soal ya. Sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian 500 meter. Ya, berarti diketahuinya langsung H-nya ya, hanya 500 meter. Tentukan waktu sampai di tanah. Kecepatan setelah 1 sekon, ya ini ditanya. Nomor 1 adalah T. Nomor 2 V setelah 1 sekon. Nomor 3 adalah kedudukan itu H ya. H setelah 1 sekon diukur dari tanah. Jawab. Nomor 1 cari T-nya, padahal tahu H-nya. Jadi kita pakai rumus yang kedua ini ya. H sama dengan setengah GT kuadrat. Padahal ketinggiannya 500. Setengah G10 T kuadrat. Berarti 500 sama dengan 5T kuadrat. Nah, 100 sama dengan T kuadrat kan. Artinya jawabannya kan plus minus 10. Tapi kita gunakan yang positif karena waktu nggak mungkin
negatif. Nomor 1 dapat. Nomor 2, kecepatan setelah 1 sekon, berarti VT sama dengan GT, gitu aja ya. Itu yang rumus nomor 1. VT sama dengan GT, berarti 10 kali 1, yaitu 10 meter per sekon. Kemudian nomor 3 itu ditanyakan adalah kedudukan benda setelah 1 sekon diukur dari tanah. H setengah GT kuadrat, setengah kali 10 kali 1. Itu baru nyampe 5 meter ya, itu dari atas. Kalau dari tanah berarti dia berapa? Ini kan 500, baru dapat 5 meter. Nah, berarti dari tanah dia tinggiannya, nah dari tanah 500 dikurangi 5, 495 meter. Nah, sekian ini contoh, hanya ada 3 contoh soal dari